العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hendaknya senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimat pujian ini. Disebabkan dengan kalimat pujian ini akan menjadi sempurnalah seluruh kekurangan kita, menjadi luaslah seluruh kesempitan dalam kehidupan kita, dan menjadi tercukupkanlah seluruh kekurangan kebutuhan yang kita butuhkan. Dengan kalimat Alhamdulillah ini, hendaknya bukan hanya membasahi lisan kita, tapi hendaknya merasuk ke dalam jiwa kita di atas keyakinan bahwa seluruh nikmat zahir maupun batin, yang kecil hingga yang terbesarnya, itu tidak datang kecuali dari Allah Azza wa Jalla, yang dimana pembuktian hakikatnya ketika kita menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh suatu kedustaan yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah, namun ketika dipanggil untuk melakukan salat, dia tidak melakukan salat. Di waktu berpuasa, dia tidak berpuasa. Dan di waktu dipanggil untuk meninggalkan maksiat, akan tetapi dia tetap di atas kemaksiatan. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan dari fikih Asma'ul Husna untuk memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah, wa sifatul ulya, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan di pertemuan kali ini kita sudah di pertemuan ke-63. Kita masuk di dalam nama Allah Al-Qarib Al-Mujib, yaitu Allah yang maha dekat dan Allah yang maha menjawab kebutuhan hambanya. Tentu ketika kita mentadabburi Al-Quran 30 juz, dari nama Allah Al-Qarib dan Al-Mujib ini, itu ada berapa tempat. Di antaranya kata Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika mereka hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Akan tetapi kedekatan Allah Azza wa Jalla itu tidak ada mata yang mampu melihatnya, tidak ada telinga yang mampu mendengarnya. Akan tetapi hati-hati seorang hamba yang beriman itu mampu merasakannya. Maka dari itu, jika ada yang mengatakan ia mampu melihat Allah di dunia, bukan di alam mimpi, katakanlah bahwa dia adalah pendusta. Mengapa? Karena Allah itu maha melihat dan tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena Allah Al-Ghaib, Allah yang maha gaib, Allah yang maha gaib. Dan di antara ketika kita seorang hamba memiliki sifat merasa bahwa Allah maha dekat, maka akan timbul di dalam hati, yaitu sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mentadabburi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedekatan seorang hamba, sebagaimana hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba ilayya, dalam hadis qudsi, barang siapa yang mendekatkan dirinya, kata Allah, kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi, maka aku mendekat kepadanya sehasta zira'a. Ini diantara kedekatan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita membantah dari orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya dirinya dan Tuhannya bisa menyatu. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena sifat Allah tidak layak untuk masuk kepada sifat hamba yang penuh kekurangan dengan sifat Allah yang penuh kemuliaan dan ketinggian. Maka dari itu, dari makna Al-Qarib dan Al-Mujib, di antara faedah ketika kita memahami bahwa Allah maha dekat, bahwa Allah melihat mendengar kita, bahwa Allah menjawab seluruh doa-doa kita, adalah melahirkan agar kita mampu menahan diri untuk tidak bermaksiat kepadanya, agar melahirkan ketika kita mendapatkan masalah, kita tidak mengetuk pintu-pintu manusia, akan terlebih awal kita mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu jangan pernah takut
dalam kehidupan dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa bil akhirah, kata Allah. Akulah, kamilah yang akan menjadi pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya Allah yang mencukupkan kita di kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat kita. Ketika apa? Ketika kita merasakan bahwa Allah Maha dekat, bahwa Allah menjawab seluruh kebutuhan kita. Di antara kehidupan di hari ini, masa-masa yang sulit, jangan pernah takut. Angkat tangan kita, dan Allah malu ketika ada seorang hamba yang mengangkatkan tangannya kepada dirinya, kemudian dia menariknya kembali, dan dia pulang dalam keadaan tangan yang kosong. Artinya pasti Allah akan menjawab. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Saya akan menjawab doa-doa bagi orang-orang yang berdoa. Ketika kita berdoa, Allah Al-Karim, Allah Maha Mulia, Allah Maha Pemberi. Jangan takut. Kebutuhan sebesar apapun kita butuhkan, kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya. Sulit apapun, kita yang memiliki Tuhan yang Maha Kuat. Kegelapan apapun dalam kehidupan kita, kita memiliki Tuhan yang memiliki cahaya, yang memberikan cahaya pada masalah kita, yang mengangkat seluruh kekurangan kita, yang meluaskan seluruh kesempitan kita. Ini diantara kelahiran ketika kita mampu memasukkan di dalam hati, merasakan bahwa Allah Maha dekat dan Allah Maha menjawab doa-doa kita. Maka dari itu diantara syariat Allah Azza wa Jalla, kalau manusia yang kita senantiasa minta, maka dia semakin benci. Tapi Allah, kalau kita tidak meminta kepadanya, maka dia membenci kita. Karena Allah mencintai seorang hamba yang senantiasa meminta kepadanya. Itulah yang bisa kita berikan. Semoga bisa melahirkan di dalam hati kita sifat merasa bahwa Allah Maha dekat. Walaupun ada yang menganggap bahwa Allah itu jauh. Bukankah antara langit dan bumi jaraknya 500 tahun perjalanan? Sedangkan ada 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit ada air. Di atas air ada arsy. Di atas arsy disitulah Allah Azza wa Jalla. Haulai, kita memang melihat, wa narahum ba'iyya, akan tetapi wa narahum qariba, kata Allah, kami memang kalian melihatnya jauh, akan tetapi kami melihatnya dekat. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi semoga bisa melahirkan sifat muraqabah pada diri kita, dan semoga bisa di setiap kita menghadapi masalah, kita kembali kepada Allah senantiasa, bertawakal kepadanya, meminta kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.